Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 3 kelas I5G, Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Indraprasta PGRI. Kali ini kami akan menampilkan video mengenai materi salah satu kegiatan pendukung BK, yaitu tampilan kepustakaan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang lainnya. Pertama, ada saya sendiri, Putri Dewi Afriani dengan NPM 964. Berikutnya ada Anggi Nur Oktaviani dengan NPM 865, Aryati Mailani dengan NPM 864, ada Olga Suparlan Putri dengan NPM 859, dan Maya Yulianti dengan NPM 995. Terakhir ada Devi Permatasari dengan NPM 979. Dalam video ini, tentu kami akan menjelaskan terkait materi tampilan kepustakaan. Lebih detailnya lagi, untuk pengertian dan tujuan tampilan kepustakaan akan disampaikan oleh Olga Suparlan Putri. Berikutnya, untuk bahan tampilan kepustakaan dan asas kegiatan akan disampaikan oleh Anggi Nur Oktaviani. Teknik dan keterkaitan tampilan kepustakaan akan disampaikan oleh Devi Permatasari, dan terakhir untuk operasional kegiatan dan penilaian tindak lanjut akan disampaikan oleh Maya Yulianti. Baik teman-teman semua, lebih jelasnya lagi teman-teman bisa menyaksikan video penjelasan materi tampilan kepustakaan berikut ini. Nama saya Olga Suparlan Putri, NPM 20200 1500 859. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan tujuan tampilan kepustakaan BK. Pengertian tampilan kepustakaan BK adalah kegiatan menyediakan berbagai bahan pustaka yang dapat digunakan peserta didik dalam pengembangan pribadi, kemampuan sosial, kegiatan belajar, dan karir atau jabatan. Dan kemudian tujuan tampilan kepustakaan BK adalah yang pertama, melengkapi substansi pelayanan konseling berupa bahan-bahan tertulis atau rekaman lainnya yang ada dalam tampilan kepustakaan. Yang kedua adalah mendorong klien memanfaatkan bahan-bahan yang ada dalam tampilan kepustakaan untuk memperkuat pengentasan masalah dan pengembangan diri pihak-pihak yang bersangkutan. Yang ketiga, mendorong klien untuk dapat memanfaatkan pelayanan konseling secara lebih langsung dan berdaya guna. Nah, dengan memanfaatkan buku-buku yang ada di perpustakaan atau referensi lainnya, diharapkan individu bisa mendapatkan bahan-bahan yang secara langsung ataupun tidak langsung terkait dengan kondisi dirinya, sehingga klien dapat memperoleh pencerahan untuk mempertajam analisis atau pengarahan mengenai perilakunya yang positif agar klien dapat merasa permasalahan yang dialaminya ini sedikit banyaknya telah terentaskan atau sebagian kebutuhannya telah terpenuhi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang bahan tampilan kepustakaan ini terdiri dari 6 bidang. Yang pertama itu dalam bidang pengembangan pribadi, yang kedua ada bidang pengembangan hubungan sosial, yang ketiga ada bidang pengembangan kegiatan belajar, yang keempat ada bidang perencanaan dan pengembangan pilihan karir, yang kelima ada bidang pengembangan hidup berkeluarga, dan yang terakhir ada bidang pengembangan hidup beragama. Serta saya akan menjelaskan tentang asas tampilan kepustakaan ini kita gunakan adalah asas kegiatan. Nah, asas kegiatan ini adalah mendasari kegiatan TKP. Dalam hal ini individu atau klien ini yang bersangkutan baik pada tahap pra, dalam maupun pasca konseling itu perlu memotivasi diri untuk mengakses tampilan kepustakaannya. Nama saya Devi Permatasari, NPM 979. Di sini saya akan membawakan materi tentang keterkaitan tampilan kepustakaan, kegiatan pendukung BK dengan layanan BK. Kegiatan tampilan kepustakaan terkait dengan jenis-jenis layanan konseling, yaitu 1. Layanan orientasi. Bahan-bahan dalam tampilan kepustakaan dapat dipakai untuk memperkaya wawasan dan informasi tentang objek-objek yang menjadi sasaran kegiatan layanan orientasi. Para peserta layanan membaca dan mencermati isi materi tampilan kepustakaan sehingga orientasi serta layanan terhadap objek sasaran menjadi lebih jelas, lebih luas, lebih dalam, dan lebih bermanfaat untuk kepentingan mereka. Dalam hal ini, kegiatan tampilan kepustakaan dapat dianjurkan oleh konselor dan bila perlu melalui teknik kontrak. Kedua, layanan informasi.
yaitu keterkaitannya dengan tampilan kepustakaan, layanan orientasi, bahan-bahan tampilan kepustakaan dalam layanan informasi itu untuk memperjelas, memperluas, serta bermanfaat. Dorongan dari konselor dan teknik kontrak dapat dipakai dan diterapkan sesuai dengan keperluan. 3. Layanan penempatan dan penyaluran. Dengan bahan-bahan dari tampilan kepustakaan, peserta layanan dapat lebih memahami latar belakang dan arah penempatan atau penyaluran yang dijalaninya sehingga lebih bermanfaat. 4. Layanan penguasaan konten. Materi pada tampilan kepustakaan akan memperkaya konten yang dipelajari dan memperkuat penguasaan konten yang dimaksud. Dalam layanan ini, teknik kontrak seringkali diperlukan. Yang kelima, layanan konseling perorangan. Bahan-bahan dalam tampilan kepustakaan memperjelas dan memperluas wawasan klien, sehingga pembahasan dalam layanan kepustakaan lebih kaya dan mendalam. Upaya pengentasan masalah klien dimungkinkan lebih terarah dan efektif. Melalui teknik kontrak, kegiatan tampilan kepustakaan dapat ditugaskan kepada klien dan pembahasan hasilnya dapat dilaksanakan pada tahap lanjutan. Yang keenam, layanan bimbingan kelompok. Dalam mempersiapkan layanan bimbingan kelompok, anggota kelompok dapat ditugasi untuk membaca terlebih dahulu materi tertentu dalam rangka topik tugas yang akan menjadi pokok bahasan dalam bimbingan kelompok. Dalam layanan bimbingan kelompok dengan topik bebas, konselor disarankan untuk menyediakan berbagai bahan yang dapat langsung diakses oleh para peserta sebagai sumber topik yang akan disampaikan dalam kegiatan kelompok yang sedang mereka jalani. Lebih lanjut, sebagai tindak lanjut bimbingan kelompok, para peserta dapat ditugasi untuk membaca dan mencermati bahan-bahan tertentu yang ada dalam tampilan kepustakaan. Lalu yang ketujuh ada layanan konseling kelompok. Dalam layanan konseling kelompok, pengguna tampilan kepustakaan sejalan dengan penggunaan dalam konseling kelompok. Dalam layanan konseling kelompok, pelaksanaan tampilan kepustakaan untuk klien dapat dibantu oleh para peserta kegiatan kelompok lainnya. Lalu di sini yang ke-8 itu ada layanan konsultasi. Dalam layanan konsultasi, konselor dapat mengarahkan kepada konsulti untuk membaca dan mencermati bahan-bahan yang ada dalam tampilan kepustakaan berkenaan dengan permasalahan klien yang dikonsultasikan oleh konsulti kepada konselor. Tujuan khusus tampilan kepustakaan dalam hal ini adalah agar konsulti lebih memahami permasalahan klien, kondisi klien, dan cara-cara menghadapi klien sejalan dengan materi konsultasi. Selanjutnya, 9. Layanan mediasi dalam rangka layanan mediasi kepada pihak-pihak yang bertikai. Terlebih dahulu, dapat disajikan oleh konselor bahan-bahan tertentu untuk dicermati oleh pihak-pihak tersebut dengan tujuan khusus, yaitu agar pihak-pihak terkait memiliki persepsi yang searah atau sama tentang masalah yang mereka pertikaikan. Lalu untuk meredakan emosi pihak-pihak terkait, lalu menyiapkan satu pihak untuk dapat bertemu dengan pihak lainnya dan suasana yang kondusif bagi pengentasan masalah mereka. Selanjutnya, kegiatan operasional tampilan kepustakaan, kegiatan pendukung BK ini ada 3 tahapan, yaitu pertama, persiapan dan berorganisasian. Di mana persiapan ini, konselor perlu menyampaikan bahwa pentingnya TKP terhadap klien, lalu memberikan bahan-bahan yang perlu diakses dan menunjukkan bagaimana cara mengakses bahan-bahan itu dengan benar, lalu menetapkan waktu dan menetapkan kontrak terhadap klien. Kedua, adanya monitoring pelaksanaan, yaitu monitoring ini bisa dilakukan secara mandiri karena selain bisa dilakukan secara mandiri, waktu yang berbeda bentuk dan kegiatannya pun bisa ditentukan oleh klien yang bersangkutan. Yang ketiga, ada penilaian dan tindak lanjut. Dalam penilaian ini,
pada umumnya terlaksana pada kegiatan layanan berlanjut, terutama menggunakan kontrak. Dan dalam penilaian ini bisa menjadi penilaian Laijapen ataupun penilaian Laijapan. Baik, teman-teman semua, setelah mendengar penjelasan terkait materi tampilan kepustakaan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, berikutnya kami akan menampilkan video kegiatan dari tampilan kepustakaan. Dalam video berikut ini, kami menampilkan 3 format tampilan kepustakaan. Yang pertama ada format individu, kedua ada format lapangan, dan terakhir ada format klasikal. Untuk video yang pertama, yaitu format individu, kami melakukannya dengan layanan konseling individu. Namun, kami tidak menampilkan secara keseluruhan kegiatan layanan konseling individu, melainkan hanya pada poin tampilan kepustakaan, di mana saya sebagai konseli memiliki masalah terkait manajemen waktu, dan Ibu Aryati Melani sebagai konselor memberikan referensi buku yang berkenaan dengan masalah yang sedang saya alami. Video berikutnya tentang format lapangan, di mana dalam video tersebut saya sebagai konseli secara mandiri mencari bahan-bahan kepustakaan di tempat yang berbeda. Terakhir ada format klasikal. Untuk format klasikal, kami melakukannya dengan layanan bimbingan klasikal, yaitu dengan topik karir. Dalam layanan bimbingan klasikal, kami juga menggunakan layanan informasi terkait tujuan karir setelah lulus SMA dengan layanan pendukung tampilan kepustakaan. Lebih jelasnya lagi, teman-teman bisa langsung menyaksikan video kegiatan format tampilan kepustakaan yang telah dibuat oleh kelompok 3 berikut ini. Untuk teman-teman semua, selamat menyaksikan. Jadi gimana ya Bu, aktivitas saya sehari-hari itu kan lumayan sangat padat ya Bu. Tapi saya kurang pandai untuk manajemen waktu saya, sehingga aktivitas saya itu sehari-hari jadi berantakan Bu. Jadi intinya Putri ini kurang bisa mengelola waktu ya. Iya betul Bu. Ya, memang kalau jadwalnya padat, ya kan, dengan waktu yang ya kalau waktu buat kita selalu kurang gitu ya. Untuk orang yang mempunyai aktivitas itu yang luar biasa, itu pasti 24 jam itu kurang. Dan seringkali kita itu mengikis waktu istirahat kita justru untuk aktivitas kita gitu. Dan itu yang seharusnya dihindari ya. Ya kalau misalkan Putri merasa wah kok saya sudah terlalu lelah ini gitu kan, kemudian istirahat, tapi ketika istirahat itu memikirkan waduh oh saya belum mengerjakan ini ya gitu, saya belum bisa menuntaskan kegiatan saya nih gitu, kepikiran gitu kan. Nah seharusnya juga tidak harus seperti itu gitu ya. Ya Putri bisa mencari jalan keluar itu ya dengan cara menata sebaik-baiknya kegiatan itu, misalkan dari pagi sampai waktunya istirahat itu ditata gitu, diseimbangkan antara kegiatan satu dan kegiatan yang lain. Jadi ya ibarat kata kalau misalkan kegiatan A itu membutuhkan waktu yang banyak, ya kita sisakan buat kegiatan yang lain gitu. Jadi seimbang seperti itu. Apakah selama ini Putri sudah mencoba untuk menjadwalkan atau menyeimbangkan waktu yang Putri miliki? Sejauh ini belum sih Bu, karena memang saya kan agak kurang untuk manage waktu saya ya. Jadi saya kerjakan ada aja gitu Bu, walaupun jadinya ya itu aktivitas saya jadi berantakan dan ada pekerjaan yang jadinya terbengkalai Bu, jadi nggak saya kerjakan gitu. Ya itu manajemen waktu ya. Itu kalau kita sudah bisa
menjalankan manajemen waktu kita sendiri kan setiap kebutuhan waktu seseorang itu kan berbeda ya. Mungkin kegiatannya sama tapi waktunya yang berbeda. Kadang seseorang tuh lebih condong ke waktu saya mau lebih banyak waktu istirahatnya, atau saya nggak bisa istirahat nih kalau kegiatan saya belum selesai, belum rampung gitu. Nah, hal-hal seperti itu mungkin bisa diatasi ya dengan memanajemenkan waktu gitu ya. Dan selain itu, apakah selama ini Putri sudah mencoba untuk mencari referensi lain? Misalnya dengan melihat referensi dari buku, entah itu di perpustakaan ataupun di mulai dari perpustakaan sekolah ataupun perpustakaan umum, dan banyak itu. Apakah sudah mencoba? Sejauh ini sih saya belum coba cari buku atau referensi buku tentang manajemen waktu karena belum tahu juga sih Bu. Ya, kalau misalkan Putri ada waktu nih ya, ada waktu dan kesempatan gitu, coba Putri cari itu di situ ada buku yang namanya Seni Mengelola Waktu. Itu bukunya untuk referensi manajemen waktu bagus, sangat bagus malah ya. Itu kalau nggak salah penulisnya Brian Adam. Nah, di situ Putri bisa menemukan bagaimana cara mengelola waktu yang baik, gitu, yang bisa disesuaikan dengan kegiatan Putri, baik itu kegiatan yang padat, gitu ya, sehingga kita masih bisa menyisakan waktu untuk waktu istirahat atau waktu luang buat hanya sekedar ya santai-santai. Coba aja ya. Mungkin untuk saat buku Seni Mengelola Waktu. Iya. Nulisnya dari apa? Iya. Mungkin nanti saya akan masuk ke perpustakaan dari buku ini bisa bermanfaat buat saya dalam manajemen. Iya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Karena saya juga pernah membaca buku tersebut dan memang kalau kita sungguh-sungguh membacanya dan kita menerapkannya itu bagus banget. Itu sebagian yang saya kasih referensi itu berhasil gitu, bisa memanage waktunya dengan sebaik mungkin seperti itu ya. Mungkin ya sampai di sini kali ya Bu ya. Saya nanti coba cari bukunya dan mungkin nanti saya tanya lagi ke Ibu soal manajemen, siapa tahu ada referensi buku lain yang berkenaan dengan sama saya. Iya, ya nanti kan kalau sekiranya nih Devi Putri misalnya sudah selesai membaca, sudah mendapatkan buku tersebut dan dirasa ada perubahan atau berhasil gitu ya dalam manajemen waktu, nanti bisa ke saya lagi, kita lakukan kegiatan konseling ini lagi dan kita bahas bersama-sama bagaimana langkah selanjutnya seperti itu. Mungkin nanti akan ada saya kasih referensi yang lain atau bagaimana ya, nanti kita lihat dulu ya. Oke, baik. Mungkin sekian ya konseling kita pada hari ini. Semoga Putri bisa menemukan buku yang saya referensikan tadi ya. Terima kasih. Oke ya, baik.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anakku? Alhamdulillah. Semoga anak-anakku semua pada kesempatan hari ini selalu diberikan kesehatan ya. Ya. Intinya kalian harus semangat dan bahagia selalu untuk menuntut ilmu ya. Gitu. Berjumpa kembali dengan Ibu Melani. Pada kesempatan hari ini senang sekali ya, Ibu bisa hadir lagi di sini dengan Ananda semua. Ibu pada kesempatan hari ini, Ibu akan memberikan materi untuk kalian tentunya, yaitu terkait karir, tepat ya, karena kalian kelas 12 dan tidak akan lama lagi keluar lulus ya, dan tentunya masa depan menanti kalian semua. Nah, untuk selanjutnya sebelum kita beraktivitas, ada baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing, dan akan dipimpin oleh salah satu dari kalian. Ibu meminta kesukarelaannya siapa saja ya. Baik, silakan memimpin doa. Sebelum mulai pelajaran, doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, seperti yang tadi di awal disampaikan, terkait karir yang akan Ibu bahas yaitu dengan topik pilihan karir atau tujuan karir kalian setelah lulus dari SMA. Menarik ya, karena tentu dari kalian semua itu sudah pasti mempunyai cita-cita, mempunyai tujuan mau kemana nih setelah lulus SMA. Nah, sebelum Ibu membahas lebih lanjut, akan Ibu sampaikan terlebih dahulu. Kalau di BK itu apapun jenis layanan dan kegiatannya, tentu harus ada yang namanya asas. Gitu ya. Ada asas kerahasiaan, ada asas kenormatifan, ada asas kesukarelaan. Itu salah satunya ya. Jadi beberapa gitu. Tidak semua Ibu sampaikan di sini, mungkin hanya itu saja yang kita perlukan. Yang pertama, asas kerahasiaan. Jadi apapun yang kita sampaikan atau kita bahas di sini kan mungkin tidak semua umum ya. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang ingin mengungkapkan, dan itu Ibu rasa tidak perlu keluar, informasinya dikeluarkan atau dikasih tahu ke orang lain. Hanya cukup di kelas ini saja antara Ibu dan kalian. Ya, itu asas kerahasiaan. Kemudian yang kedua tadi asas kenormatifan. Jadi ketika misalkan ada yang mau bertanya, tolong angkat tangan kanan. Tanpa bersuara, angkat tangan kanan. Kemudian yang selanjutnya, apabila ada misalkan yang mau bertanya atau mau berpendapat, sama ya. Tetapi ketika ada teman misalkan yang sedang bertanya atau mengungkapkan pendapatnya, itu kalian semua tidak boleh ada yang bersuara atau ikut ngobrol atau menyela. Misalkan Danis sedang berpendapat, temannya yang lain tapi bukan gitu ini misalkan, walaupun kalian tidak sependapat, tidak boleh menyela ya. Itu asas kenormatifan. Kemudian yang ketiga adalah asas kesukarelaan. Nah,
di sini terutama BK ya, seharusnya sih semua ya, di semua mata pelajaran. Ketika kalian misalkan disuruh gini, coba siapa yang mau bertanya atau siapa yang mau menanggapi gitu, atau siapa yang mau berpendapat, jangan kamu gitu ke teman gitu ya. Jadi jangan main paksa atau jangan merasa terpaksa, tapi harus dengan sukarela. Kalian harus dengan memang saya mau gitu. Jadi tidak ada yang namanya keterpaksaan atau dipaksa. Paham sampai di sini? Gitu. Nah, apa namanya? Melanjut ke materi yang tadi disampaikan. Itu karir, tentu kalian tahu apa itu karir, ya kan? Kalian sudah paham apa itu karir? Tujuan karir kalian itu apa? Nah, di sini Ibu sampaikan ada 4. Ada yang tahu? Pilihan atau tujuan karir itu apa saja? Nah, yang pertama, melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi atau kuliah. Itu ya. Adakah di sini yang punya tujuan kuliah? Banyak, kita harapkan semua ya. Nah, yang kedua adalah, ada yang tahu? Melanjutkan atau mengikuti kursus atau pelatihan. Adakah yang punya tujuan ini? Ada? Ya. Kemudian yang ketiga adalah memasuki apa? Dunia pekerjaan. Itu ada? Masih ini ya, masih pikir-pikir ya. Kemudian yang keempat adalah, ada yang tahu? Memasuki dunia rumah atau menikah. Kan gak sedikit, misalkan saya menikah muda gitu. Karena apa? Karena melihat mama saya sama saya itu kayak adik kakak gitu. Mama saya nikahnya umur 17 tahun misalkan, lulus SMA udah nikah. Jadi ketika anak SMA udah kayak adik kakak ya gitu. Itu boleh, nggak salah gitu. Itu apa namanya? Kalau 17 atau 18 tahun ya nggak apa-apa lah kalau buat cewek ya. Tapi mungkin kalau buat cowok itu ya tahan dulu aja. Karena kan kalau laki-laki itu istilahnya kepala keluarga. Selain harus menafkahi, tapi juga harus sudah punya pikiran yang matang. Harus mempunyai jiwa seorang pemimpin, ya. Kalau perempuan kan hanya mengikuti. Kata suami, kamu di sini, kamu jangan kerja, kamu jadi ibu rumah tangga, nurut, ya. Tapi kalau laki-laki nggak bisa. Laki-laki itu harus punya jiwa pemimpin supaya di dalam menjalani bahtera rumah tangga itu tidak ada yang namanya perselisihan, tuh ya, supaya harmonis aja terus. Tapi jarang, pasti perselisihan ada, cuman tidak terus menerus gitu, tidak menjadi konflik. Nah, baik. Tadi yang pertama, yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Ibu sampaikan di sini, tolong kalian sudah kelas 12. Carilah bahan referensi yang menurut kalian itu sesuai dengan bakat dan minat kalian. Apa saja bahan referensinya? Baik dari buku, dari internet, dari mana saja, dari guru BK. Gali informasi sebanyak-banyaknya. Nah, Ibu tekankan di sini, misalkan kalian bercita-cita, Ibu saya pengen masuk PTN gitu. Nah, coba kalian cari referensi, bahan referensi di mana? Di
selain di Google, di tampilan kepustakaan yang ada di BK, yang ada di ruang BK, ya. Jadi misalkan kalian, kenapa ibu misalkan kan bu sama aja dengan perpustakaan gitu, sama. Tapi kalau di tampilan kepustakaan yang ada di BK itu lebih spesifik. Jadi lebih sesuai dengan kebutuhan kalian gitu. Kalau di perpus kan umum ya, semua ada, kita nyarinya juga kadang susah gitu kalau yang sesuai dengan ini apa namanya minat bakat kalian. Tapi kalau di tampilan kepustakaan itu sudah pasti nanti sang konselor atau guru BK akan mengarahkan kalian nih, kamu cari buku ini, judulnya ini, kemudian pengarangnya ini, penerbitnya ini, coba kalian cari di situ, coba kalian pelajari. Sesudah kalian pelajari, sesudah kalian misalkan paham, baca-baca, kalian kembali lagi melakukan konseling, ya, baik individu maupun kelompok gitu. Jadi kalian konsultasikan lagi apa yang sudah kalian dapat, ya. Jadi jangan ditelan mentah-mentah. Misalkan kalian udah baca, oh gini ya, gitu. Tapi kalian kurang paham. Nah, maka perlunya evaluasi. Nanti guru BK akan mengevaluasi sejauh mana nih informasi yang kalian ketahui. Jangan sampai gagal paham. Jadi apa yang kalian pahami belum tentu itu benar. Paham ya? Seperti itu. Nah, begitu juga dengan yang kedua tadi, kursus. Banyak ya info-info. Kalau kursus mungkin lebih ke umum ya. Ya coba aja nanti cari juga di tampilan perpustakaan. Siapa tahu ada juga ya yang informasi dari alumni-alumni, misalkan kan alumni juga suka ngasih buku ya ke BK, tampilan perpustakaan untuk menjadi bahan koleksinya. Ada info mungkin dari kursus tempat kursus gitu, mungkin yang sesuai dengan keinginan kalian, itu bisa juga jadi bahan referensi kalian bagi yang ingin kursus atau pelatihan. Misalnya kalian, saya suka masak, saya senang banget masak, ya kan? Gitu. Tapi malas cuci piringnya, biasanya gitu ya. Malas, semangatnya masak aja, tapi cuci piringnya males gitu. Gak apa-apa, itu biasa. Jadi itu ada juga gitu yang informasi-informasi kursus terkait makanan gitu ya, pramuka. Nah, adapun dari yang poin ketiga itu apa tadi? Memasuki dunia pekerjaan ya. Nah, itu juga ada informasinya, bisa kalian dapatkan di mana saja. Tapi di tampilan perpustakaan juga ada gitu ya. Misalkan bekerja habis SMA misalkan mau bekerja gitu. Saya cocoknya di mana ini? Tapi biasanya kalau yang lulus SMA itu sedapatnya, betul nggak? Di mana ada lowongan, ya sudahlah gitu, walaupun tidak sesuai dengan keinginan atau bakat kita, minat kita ya, gitu. Kalau itu yang lulus SMA, beda dengan yang sudah lulus kuliah, sudah mempunyai gelar, kan otomatis kita misalkan SPD, ya otomatis ke guru ya, atau SE, ya bisa aja kalau SMA ke perkantoran atau ke bank ya, luas lah. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Tadi apa? Yang keempat ya? Yang keempat itu? Di rumah tangga. Itu ada yang berminat? Ada yang berminat? Randy. Ya nggak apa-apa, berminat nggak apa-apa. Tapi ibu sarankan lebih baik, apalagi pada zaman sekarang ya,
itu memang kalau orang tua zaman dulu perempuan itu gak jauh dari dapur, kasur, sumur, pasti begitu. Tapi zaman sekarang tidak begitu, ya. Jadi kalian harus jadi perempuan-perempuan maju, perempuan-perempuan yang jangan kalah saing dengan laki-laki, gitu. Kita sama, yang membedakan itu adalah bukan hanya jenis kelamin, tapi laki-laki itu memang derajatnya lebih tinggi. Kenapa? Karena dia itu seorang pemimpin, gitu. Jadi perempuan harus tahu itu, ya. Bukan berarti perempuan itu tidak bisa memimpin, bisa. Tapi alangkah baiknya kalau segala sesuatu itu dipimpin oleh laki-laki, gitu. Jadi ya memang perempuan juga mampu, gitu. Tapi alangkah baiknya, gitu ya, kalau dipimpin itu oleh laki-laki, itu dalam rumah tangga. Jadi jangan ini dulu, Wah Bu, kalau saya punya perusahaan terus saya ingin ke suami, gitu juga. Jadi ini Ibu bercerita tentang rumah tangga. Jadi tetap ya, walaupun perempuan jabatannya tinggi, tetap yang punya kuasa adalah laki-laki karena imam, kepala keluarga, gitu. Seperti itu. Baik, dari kesimpulan semua adalah, tolong kalian kelas 12 sudah mau akhir, cari gali informasi sebanyak-banyaknya terkait apapun sesuai dengan minat bakat kalian, keinginan kalian, cita-cita kalian. Yang cita-cita ingin melanjutkan gali informasi terkait PTN dan PTS, ya, itu jangan diem aja. Pas udah mau mepet baru kalian mencari informasi riwe sana sini. Dari sekarang fokus, ya, fokuskan, gitu. Cari guru BK yang tepat menurut kalian, yang cocok menurut kalian. Tidak harus Bu Sophie, tapi siapapun, ya, siapapun yang di guru BK kalian boleh, gitu, yang merasa kalian cocok. Itu. Kemudian di internet, gunakan internet sekarang jangan hanya untuk nonton YouTube terkait kesenangan, tapi informasi, ya, informasi itu yang paling penting. Pokoknya Ibu tekankan seperti itu. Dan bahan referensinya bisa kalian cari di buku, yaitu yang Ibu sampaikan tadi, ya, di tampilan perpustakaan atau di internet, gitu. Jadi tolong gali informasi sebanyak-banyaknya untuk dijadikan bahan referensi kalian, ya. Sampai di sini kalian semua paham? Terima kasih. Kalian sudah bisa bersikap sportif, ya. Dalam hal ini sudah memang menjadi tugas kalian, ya, untuk bisa bersikap baik, bersikap sportif, supaya apa? Supaya ilmu yang kalian serap itu bisa bisa menyerap dengan baik dan berguna juga buat kalian. Semoga apa-apa yang sudah disampaikan pada kesempatan ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Amin. Bisa kalian aplikasikan, amin, ya, dan semoga kalian semua sukses di kedepannya. Amin. Oke, baik, mungkin cukup sekian dari Ibu. Semoga kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Semoga sehat-sehat semua. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.